Di video kali ini gue ingin membahas soal anime yang akan tayang musim depan, Mato Seihei no Slave. Ini adalah adaptasi dari manga yang gue ikutin, dan gue cukup suka. Check this out. Menceritakan tentang dunia di mana derajat perempuan lebih tinggi dari pria, karena perempuan mempunyai kemampuan khusus yang memungkinkan mereka bertarung dengan iblis. Yuki Waruka, seorang siswa biasa yang terjebak di dunia iblis, dan kemudian mendapatkan kekuatan untuk berubah menjadi iblis. Dia kemudian direkrut ke dalam pasukan militer elit, yang dibuat untuk bertarung membasmi iblis, yang isinya tentu saja perempuan semua. Ya, mau bagaimana lagi? Habisnya, cuma Yuki satu-satunya laki-laki yang punya kekuatan. Manganya udah rilis dari 2019 dan gue udah ngikutin dari awal-awalnya. Jadinya gue pastinya bakalan nonton. Walaupun ini bukan cerita yang bagus sekali, yang 10/10. Tapi gue cukup enjoy. Anime ini dijadwalkan sebenarnya tayang 2023, tapi diundur sampai 2024. Ya udahlah ya, yang penting tayang deh kalau gue. Ini adalah adaptasi manga yang udah gue tunggu-tunggu banget ketika pengumumannya pertama kali. Gua nggak sangka ternyata cerita seperti ini bakalan jadi anime. Soalnya, genre kayak gini tuh terakhir kali tren di 2010-an lah. Sebuah cerita action dengan bumbu ecchi harem. Apalagi haremnya yang kebangetan tuh. Satu militer isinya cewek semua loh. Buset. Gue jadi ingat dengan anime Infinite Stratos, di mana si MC satu-satunya cowok di sekolahnya, dan satu-satunya cowok yang bisa menggunakan robot. Sebenarnya cerita di anime ini biasa aja dan khas anime dengan genre dan tema serupa. Tapi ada beberapa hal yang membuat gue suka dengan ceritanya. Salah satunya adalah hubungan tiap karakternya. Sebagai pembaca manga, gue bisa bilang kalau anime ini nanti bakalan jadi anime ecchi harem yang lumayan mengganggu buat yang gak doyan. Mungkin mirip kayak High School DxD, tapi nggak akan se-ekstrim itu. Untuk karakter desainnya ya cewek-ceweknya cakep-cakep dah, waifuable. Fanservice-nya banyak, tapi ya udah gitu adanya. Tapi yang gue suka dari anime ini, walaupun fanservice-nya banyak, adalah karakter Tenka. Mana lagi bakal diisi sama Maya Uchida tuh. Ya walaupun gue nggak terlalu suka dengan fanservice-nya, gue nggak masalah kalau soal Tenka. Studio yang akan mengadaptasinya adalah Studio Seven Arcs, studio yang juga membuat anime Tonikaku Kawaii. Dilihat dari trailernya sih kurang menjanjikan ya. Iblisnya dibuat dengan CGI, dan nantinya bakal banyak pertarungan dengan iblis. Jadinya bakal jadi CGI semua dong. Gue cukup kecewa dengan animasinya, padahal pakai acara diundur segala. Sialan. Ending songnya udah dikonfirm bakal dibawakan oleh Maya Uchida dengan judul Chain. Tumben di mal nulisnya ending song doang, biasanya opening doang tuh. Anime ini dijadwalkan tayang pada winter 2024, pada awal bulan Januari 2024. Nggak tahu nih tanggal berapa, dan gue berharap semoga aja nggak diundur lagi deh. Jumlah episode juga belum tahu, tapi kemungkinannya bakal 12 kali ya, sama kayak anime lainnya. Bagaimana menurut kalian soal anime ini? Kalian bakal nonton nggak? Kalau gue sih pasti ya. So, that's all for today. Hope you like it and see you next time. マト災害についてお答えします。マトとは日本各地に突如出現したゲート、通称門とつながる異空間のことを指します。周期が現世に出てしまったり、一般人がマトに迷い込んでしまったりする被害をマト災害と呼びます。マトに迷い込んでしまった場合、むやみに動かず魔法隊の救援を待ちましょう。魔法隊7番組組長宇前京香だ。お前を私の奴隷にする屈服の時間だ。ありったけの力をぶち込め。自分の力を振るってみせろ、勇気。
私が、これは俺が総組長をヒーローを目指す物語だ。君が噂の奴隷くんか。